Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan Sagittarius, seseorang yang akan datang dalam waktu dekat. Baik itu seseorang yang kamu kenali atau bahkan kamu tidak kenali, ya. Di sini saya mau mengingatkan ini adalah pembacaan umum, jadi tidak bisa resonate ya untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau video ini tidak resonate, kalian mungkin bisa ambil yang positif atau hal-hal yang baik yang ada di dalam video ini, atau bahkan mencari reader yang lain ya yang menurut kalian itu energinya cocok, tepat ya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah siapkan beberapa kartu. Kita tarik satu kartu untuk energi. Di sini ada The Dead. The Dead bisa diartikan siklus yang baru ya, atau bahkan ini energinya dia ini sulit untuk memasuki siklus yang baru. Mungkin bisa dibilang seseorang yang masa lalu kamu yang mungkin kamu sudah pernah kamu kenali atau bahkan menjalani suatu hubungan, baik itu simpenan kamu, orang ketiga, atau bahkan mantan ya. Ciri-ciri, kita tarik satu kartu keluar, Queen of Pentacles, seorang yang lebih ke arah feminim. Kalau ini pria mungkin maskulin yang bersifat seperti feminim ya, mungkin orangnya lembut ya. Dan kalau saya lihat Queen of Pentacles ini seseorang yang mungkin berkecukupan ya, memiliki banyak uang ya. Hanya saja dia kesepian ya, dan kondisinya saat ini meratapi masalah yang sedang terjadi. Oke. Ada 3 cup ya nih. Mungkin sebagian di sini adalah hubungan terlarang dulunya, atau bahkan hanya sahabat, teman, kantor, atau apapun ya. Oke. Ada The Tower juga di sini, ada Ace of Wands. Oke, teman-teman. Saya mendengar azan ya, kita tunggu di masjid yang sini baru kita pause ya. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau saya lihat di sini seseorang tentang masa lalu nih. Nggak kelihatan ya, sebentar ya. Nah, yang dimana di sini mungkin dulunya ini adalah kisah cinta segitiga, atau bahkan pertemanan, baik itu teman pasangan dia atau bahkan teman pasangan kamu ya. Teman dari apapun, yang dimana hubungannya telah terblokir ya untuk saat ini, tetapi dia akan datang nantinya ya. Dia datang di sini kayaknya ada sesuatu hal yang membuat dia bersemangat dan bergairah lagi. Oke, azan, kita pause dulu di 2 cup ya, ingatkan saya nanti. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ada 2 cup di sini yang bisa berarti nih ada Page of Swords, hubungan yang telah terblokir dulunya. Baik itu tentang mantan kamu dia ini, atau bahkan selingkuhan kamu ya. Intinya kalian pernah menjalin satu hubungan kalau saya lihat. Yang dimana di sini dia mungkin sulit untuk move on ya, kondisinya stuck. Makanya di sini ada The Dead. Dia sulit untuk memasuki siklus yang baru di sini. Mungkin di sini ada rasa mungkin ingin mengikhlaskan ya, mencoba untuk melepaskan kamu, tetapi sulit bagi dia, yang membuat dia nantinya akan datang kembali ya. Ada 3 koin di sini. Mungkin di sini dia akan menunjukkannya, mungkin dia caper, atau bahkan dia di sini menyembunyikan rasa hancur-hancurnya dia, karena saya lihat ada The Tower juga di sini. Mungkin saat berpisah dengan kamu dia merasa hancur ya. Atau bahkan di sini The Tower nggak harus tentang kehancuran, bisa dikatakan shocking moment ya, yang mungkin dia datang yang membuat kamu terkejut ya. Oke, yang membuat dia juga di sini menjadi terkurung oleh pemikirannya sendiri, atau bahkan kata-kata dari kamu, dari siapapun itu, atau bahkan hanya pemikirannya sendiri. Dia di sini mungkin masih menunggu kabar dari kamu, teman-teman. Page of Wands ya. Oke. Yang dimana juga mungkin dia sudah memasuki suatu petualangan yang baru. Mungkin sulit ya untuk berjalan di suatu cerita yang baru, karena apa? Hatinya masih ke kamu. Ace of Wands nih, dia sangat bergairah ya untuk kedepannya. Dia akan datang yang membuat dia dia memandang kamu itu seperti Queen of Wands ya. Baik itu pria yang menggoda atau wanita yang menggoda ya. Oke, yang membuat dia itu menjadi bergairah ya di saat melihat kamu. Di samping itu ada kekecewaan. Sekarang kita klarifikasi kekecewaan tentang apa. Mungkin salah satu dari kamu fokus kepada rumah tangganya kamu, atau bahkan keluarganya kamu, atau bahkan pasangan kamu. Oke, atau bahkan dianya fokus mengejar karir ya, yang membuat hubungan kalian hancur dulunya. Jadi sesuaikan saja, atau bahkan di sini kamunya menikah atau bertunangan ya, yang membuat dia menjadi kecewa di saat dia datang nanti. Yang membuatnya nantinya akan pergi meninggalkan juga pada akhirnya. Karena apa nih? Karena ada kekecewaan sebagian dari kamu
mungkin menikah lagi atau bahkan bertunangan ya. Atau di sini kamu mengejar karir dan impian yang membuat dia merasa kehilangan bahkan meninggalkan nantinya. Dia akan pergi menjauh ya, dan akan menjadi kenangan juga di sini akhirnya. Dan ini ada gambaran seorang kenangan yang ada di dalam memori kamu dan cerita kamu. Berarti ini adalah kisah masa lalu, baik itu mantan, selingkuhan ya, temperance, yang pada akhirnya dia nanti mencoba untuk menyeimbangkan diri, menarik diri dari keramaian, bahkan mengontrol emosi ya. Mencoba untuk itu teman-teman. Udah berapa menit? 5 menit baru ya. Dan ini ada gambaran juga mungkin ada perbedaan agama ya. Dan ada gambaran juga di sini dia mungkin akan ngintip-ngintip tentang kamu atau bahkan menunggu peluang, baik kamunya selesai karir, pekerjaan, sekolah, mungkin dia akan datang lagi nantinya ya. Atau bahkan mengintai-ngintai kamu ya. Kita tambahkan lagi karena masih 6 menit ya, 5 menit. Yang membuat dia nantinya menjadi bingung ya. Dia menimbang-nimbang kembali nantinya perasaannya. Apakah kamu ini orang yang cocok? Sedangkan kamu mungkin sebagian sudah berumah tangga atau bahkan sudah punya pasangan atau bahkan fokus kepada keluarga atau karir dan pekerjaan. Sehingga dia bingung. Yang membuat kondisi dia menjadi tidak stabil, bahkan dia merasa ini ketidakadilan, ada ketidakadilan gitu. Yang membuat dia King of Cup mencoba untuk sabar teman-teman. Saya shuffle lagi. Bahkan nantinya ada The Devil, dia akan terluka ya. Oke, bisakah kamu meraba seseorang ini siapa? Ya, kita ngikut kata-kata Mbak Isa ya. Oke, ini anaknya. The Devil ya. Bisa diartikan dia terluka ya. Yang membuat dia terluka, bersedih yang berlarut-larut, dikontrol oleh nafsu. Itu berbahaya ya teman-teman. Jangan sampai kita dikontrol oleh nafsu, baik itu tentang seks, tentang kesedihan, tentang amarah ya. Oke, kita tambahkan lagi yang membuat dia menjadi the hangman nantinya. Menjadi terikat, hanya bisa diam di tempat ya, mungkin dengan segala kerinduan, dengan segala kesedihan ya, atau bahkan pemikirannya. Ada Knight of Swords nih, dia akan datang dalam waktu dekat untuk berkomunikasi, bahkan memberikan pesan ya. Oke, The Chariot di sini bisa diartikan sebagai dia ini apa ya? Datang itu sangat ambisi ya, gitu ya kata-katanya. Dia memang betul-betul ingin datang ya, sangat menginginkan ya. Yang dimana dia mungkin menghalalkan secara segala cara gitu ya, lewat apapun yang mungkin sekarang terblokir ya, dia akan mencari kamu ya. Oke, membuat dia juga menjadi beban pikiran, menjadi stres, bahkan susah tidur teman-teman. Oke, The High Priestess mungkin sebagian seperti yang saya katakan tadi, ini adalah hubungan yang rahasia ya, hubungan yang tertutup gitu ya, atau bahkan hubungan yang penuh luka ya. Ada the word di sini bisa diartikan sebagai mungkin masa-masa indah kalian itu telah lewat, telah lalu. Yang sekarang kedepannya adalah rintangan ya, seperti saat ini contohnya, kedepannya dia akan datang, ada kesedihan, ada luka ya. Oke, kita tambahkan lagi. Saya shuffle dulu. Oh, kartunya jatuh sebentar teman-teman. Nih, yang pada akhirnya mungkin dia akan memfokuskan diri kepada keluarga, rumah tangga ya. Mungkin sebagian dari si dia ini yang ingin datang, mungkin ada yang single, ada yang sudah punya keluarga, atau bahkan punya pasangan lah gitu ya. Yang pada akhirnya membuat dia nanti akan mengalah ya, menyerah. Oke, nggak tahu dianya kalau masih mau bangkit ya, itu dari diri dianya. Mungkin sebagian karena perbedaan agama ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan bahkan ini ada keegoisan yang menyebabkan hubungan kalian hancur dulunya. Tadi juga ada The Chariot ya, saling cinta dulunya, mungkin ada keegoisan, tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga ada kehancuran di dalam hubungan ya. Oke, mungkin kita tutup dulu ya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Seandainya tidak resonate, kalian bisa ambil positifnya, ambil baiknya yang ada di dalam video ini ya. Oke, sekian, terima kasih, bye.